Hmm, I'm hungry, but I don't have any food. Oh, that japchae is so nice, but the ongkir is too expensive. Look, that girl is so beautiful, but she's so mean. Oh, I like that girl, but she doesn't like me. So what should I do? Okay. Nah, teman-teman, kira-kira ada nggak yang punya problem yang sama kayak Mr. Hu nih? Tiap ngomong pasti pakai but buat nyatain sesuatu yang bertentangan. Nah, kira-kira ada nggak ya kata-kata yang bisa kita gunakan untuk gantiin but? Yuk kita belajar bareng aja. Yuk. Nah, teman-teman, biar kita nggak keterusan pakai but kalau ngomong, Mr. Hu sudah melakukan riset kecil-kecilan untuk menemukan beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menggantikan but dalam konteks informal nih. Ya, langsung aja kita bahas dari yang pertama. Yang pertama itu adalah though. Sebenarnya untuk yang pertama ini langsung aja kita gabung dengan yang kedua, yakni although. Though dan although ini cara gunainnya ya cukup mudah tanpa mengubah kalimat, langsung aja gitu. Templok-templok sudah selesai. Untuk posisinya, though ini bisa ditaruh di tengah dan di belakang kalimat. Sebenarnya sih, kalau dicari-cari, ya ada sih yang bilang kalau though ini bisa ditaruh di depan. Tapi Mr. Hu sendiri seringnya itu mendengar penggunaan though ini kalau nggak di tengah ya di belakang. Kalau yang di depan sih Mr. Hu jarang menemui ataupun jarang mendengar dari teman-temannya Mr. Hu. Yang di depan itu biasanya teman-temannya Mr. Hu itu pakai although. Gitu. Langsung aja deh kita kasih contohnya. She wanted a new phone though she didn't have much money. Nah, itu kan di tengah. She wanted a new phone though she didn't have much money. Terus yang di belakang kayak gini. She wanted a new phone. She didn't have much money though. Nah, terus sekarang yang although nih. Di depan ya. Okay. Although she didn't have much money, she wanted a new phone. Nah, kalau untuk perbedaannya udah jelas kan? Ini Mr. Hu taruh sini biar lebih jelas. Biasanya kita itu mikir kalau though itu bukan struktur yang secara grammar itu benar. Biasanya. Kebanyakan kita sih mikir kalau though itu adalah kependekan dari although. Kebanyakan. Tapi enggak teman-teman. Though ini itu kalau dilihat dari grammar itu benar. Kalau dilihat di kamus pun itu ada loh though. Jadi ini proper grammar. Gak usah takut pakai though. Oke. Dan yang although ini kalau dilihat ya artinya itu nggak cuma but aja, ada yang lain. Tapi kalau yang but, yang ini nih. Bisa dilihat di Cambridge Dictionary. Oke. Terus kita pindah ke yang nomor 3. Ekspresi yang ketiga ini cukup banyak kita dengar di mana-mana. Ekspresinya itu adalah however. Oke? Memang sih, kalau dilihat dari tingkat keformalitasannya, however ini bisa tergolong menengah, cukup formal. Yang though itu tadi yang paling gak formal, although itu ya lebih formal sedikit daripada though. Yang however ini ya lebih formal sedikit lagi di atasnya although. Yang menarik dari however ini adalah cara penggunaannya. Penggunaannya ini cukup fleksibel. Bisa ditaruh di depan kalimat, bisa ditaruh di tengah kalimat, ataupun di akhir. Oke, untuk contohnya apa ya? Gini. Tadi kan Mr. Hu baru aja lihat konten mobil listrik dari Elon Musk nih. Oke, ini contohnya. Converting to an EV is possible, however, it is so expensive to do. Ini yang di depan. Mr. Hu, apa-apa? Kok kayaknya itu nggak di depan ya, Mister? Kok di tengah? Enggak, itu tadi di depan, teman-teman. Gini. Ceritanya, itu tadi itu ada 2 kalimat. Yang satu, converting to an EV is possible, titik.
However, it is so expensive to do. Titik. Nah, jadi dua kalimat. Yang kalimat kedua itu dimulai dari however. Makanya itu di depan. Terus yang di tengah gimana? Yang di tengah itu kayak gini loh. Converting to an EV is possible. It is, however, so expensive to do. Nah, converting to an EV is possible. Period. It is, however, so expensive to do. Nah, itu yang di tengah. Dan yang di belakang kurang lebih kayak gini. Converting to an EV is possible. It is so expensive to do, however. Nah, itu yang di belakang. Gimana? Cukup enak kan penggunaannya however ini? Jadi bisa ditaruh di mana aja. Sekali lagi, ini cukup formal tapi masih aman digunakan di percakapan yang informal. Kayak kita ngomong sama temen, ngomong sama tetangga, ya yang konteksnya nggak resmi-resmi amat lah. Oke, untuk ekspresi yang keempat, ini sebenarnya sudah sangat sering kita dengar. Baik di film-film ataupun dari video YouTube yang dibuat oleh para penutur asing. Ekspresinya adalah that said. That said. Sekedar ngingetin ya, ekspresi-ekspresi yang sedang kita bahas ini untuk gantiin but. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyatakan ide yang bertentangan dengan ide sebelumnya. Oke? Nah, yang that said ini kayak gini contohnya. Making YouTube videos is time consuming. That said, I love to do it. Nah, gitu. Habis bilang bikin video YouTube itu makan waktu. Kan ini statement yang bisa dibilang ya bernada negatif lah. Terus, that said, I love to do it. Habis itu bermuatan positif. Tapi aku suka. Nah, mudah kan pemakaian yang that said ini? Terus, yang terakhir nih, 5 aja. Yang terakhir ini adalah on the other hand. Jadi, on, the other, yang lain, hand, tangan. Jadi di tangan yang lain. Gimana maksudnya? Gini loh, kita bayangkan kita punya dua opini. Nah, yang satu A, on the other hand, B. Contohnya kayak gini. He is a polite student. His sister, on the other hand, is a very rude one. Gitu. Jadi dia, cowok, itu adalah murid yang sangat sopan. Tetapi saudarinya itu adalah murid yang sangat kasar dan gak sopan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di buku grammar, teman-teman, sebenarnya on the other hand itu ada pasangannya. Biar terlihat lebih make sense gitu. Kok tiba-tiba ada the other hand gitu. Sebenarnya pasangannya itu adalah on the one hand gitu. Jadi kita mulai dengan on the one hand dulu, baru on the other hand. Kayak gini, on the one hand, he is a polite student. On the other hand, his sister is a very rude one. Nah gitu, jadi on the one hand apa, on the other hand apa. Dan ada tambahan lagi nih dalam penggunaan on the other hand ini. Biasanya bule itu on the one hand-nya itu nggak dipakai, dan sebelum on the other hand itu dikasih but. Ya memang terkesan double, tapi sekali lagi ini diterima oleh mereka, jadi ya it's okay. Contohnya kayak gini. He is a polite student, but on the other hand, his sister is a very rude one. But on the other hand, that exploratory it. But on the other hand, she had no idea how to fix it. Itu. Kesannya sih sentence-nya itu agak flows lebih smooth gitu loh kalau ada but-nya. Oke. Gitu ya. Jadi, kelima ekspresi itu tadi adalah ekspresi pengganti but yang bisa kita gunakan dalam konteks informal. Jadi aman kalau mau kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dengan teman, dengan tetangga, dengan pacar kita,
ataupun dengan siapalah asalkan konteksnya itu nggak formal. Nah, sebenarnya sih ada yang lain teman-teman buat gantiin but. Tapi kok Mr. Hu lihat itu kayak terlalu formal gitu loh. Kan sekarang kita bahas yang buat informal setting. Tapi barangkali teman-teman punya ide lain ataupun ekspresi lain yang bisa kita gunakan untuk gantiin but dalam konteks informal. Teman-teman coba tulis idenya itu di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Oke, so that's it teman-teman. Thank you and see you again. Bye-bye.